warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yusniar, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Malang. NIM 20210310114883. Saat ini saya mengajar di Madrasah Aliyah DDI Baruga, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan materi Sistem Pencernaan Manusia, submateri Gangguan pada Sistem Pencernaan dan Upaya Penanggulangannya untuk fase F kelas 11. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Minallahi musta'an walahi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, siapkan dulu ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pembelajaran, saya mau absen dulu di Ainun Nisaul Hair, Hadir Bu. Ana Siti Soleha, Hadir Bu. Anissa Cahyani. Hadir Bu. Ya. Apa kabar semua anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Nah, sekarang saya mau tanya Ki, di mana posisimu saat ini? Ada yang pusing, ada yang marah, ada yang sedih. Ya, alhamdulillah banyak yang bahagia ya. Jadi apapun kondisinya harus tetap siap selalu belajar karena ujian sudah semakin mendekat. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, saya mau tanya dulu yang sudah dipelajari minggu lalu. Organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan? Mulai dari mana? Mulut. Habis itu kemana? Kerongkongan. Habis itu? Lambung. Setelahnya? Usus halus. Ya, lanjut lagi? Usus besar. Selanjutnya? Nah, selanjutnya adalah yang paling akhir adalah anus. Nah, ada dua organ yang membantu. Apa itu? Hati. Nah, hati dengan pankreas. Oke, pintar. Pertanyaan yang kedua, enzim apa sajakah yang terdapat pada lambung? Nah, tuh, satu HCl. Renin. Ya, oke. Pepsin. Nah, fungsinya HCl tadi apa? Membunuh kuman penyakit yang masuk. Oke, alhamdulillah masih ingat pelajarannya. Lagi, nah sekarang yang kita fokuskan pada pertemuan pada pagi hari ini adalah gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Jadi kita akan menganalisis nanti gangguannya. Nah, indikator pencapaian tujuan pembelajaran setelah kita pelajari ini, Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis penyakit pada sistem gangguan pencernaan. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis penyebab. Saya mau tanya dulu sebelum kita masuk ke bagian inti materi, apakah kalian pernah merasakan perih, mual, atau kembung pada perut kalian? Pernah. Pertanyaan kedua, kapan kalian merasakan hal tersebut? Kalau tidak makan. Satu, tidak makan. Apa lagi?
Kapan kalian? Telat makan. 2. Ketika kalian merasakan itu, apa yang kalian lakukan? Minum obat. Obat apa biasa? Antasida. Oh, berarti ya ada sakitnya. Apa lagi? Minum air putih yang banyak. Apa lagi? Oh, minum ibuprofen. Oh, langsung makan ya. Oke, itu yang kalian lakukan ya. Ya. Sekarang yang akan kita lakukan nanti adalah kalian akan membuat pertanyaan rumusan masalah berdasarkan rumusan masalahnya berdasarkan gambar dan video. Kemudian kalian akan dibagi dalam kelompok sebentar. Kemudian kalian akan menganalisis satu topik masalah gangguan tentang pencernaan. Selanjutnya kalian akan melakukan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan. Setelah itu kalian akan menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Jadi kalian akan membuatnya dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Ya, selanjutnya akan melakukan evaluasi dan refleksi. Nah, sekarang perhatikan gambar. Perhatikan gambar yang ada di atas. Gambar apa ini kira-kira? Gambar ini yang di sana kira-kira apa? Sakit apa? Oh ya, wah ternyata langsung ditahu. Nah, sekarang perhatikan video ini dulu ya. Ada yang kenal ini? Ya. Satu gelas minuman kemasan yang dikonsumsi Arya memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 17 gram lebih. Dalam satu hari, Arya menghabiskan 20 gelas minuman kemasan. Dengan kata Nah, ini Arya ya. Nah, sekarang masih ada satu video lagi. Nah, ini. Siapa tahu ada yang suka diet. Adalah cara paling ampuh menurunkan berat badan. Metode diet bermacam-macam, mulai dari menghitung kalori dan membatasi. Nah, setelah kalian menonton video ini dan gambar, apa yang ingin kalian ketahui? Gejalanya. Satu. Gejalanya. Penyebab. Ya. Satu lagi? Ya, pencegahan. Solusinya bagaimana? Ya, oke. Jadi semua itu jawabannya kalian bisa temukan di mana biasa cari? Di internet. Di bagian mana? Google atau artikel ilmiah. Kemudian ada pernah ditemukan di perpustakaan mengenai tentang ini ya, buku-buku biologi. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk untuk menganalisis, tapi sebelumnya kita akan berkelompok dulu ya. Saya bagi berdasarkan gaya belajarnya. Kelompok 1 Anissa Cahyani, Ana Siti Soleha. Jadi kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan berpindah. Ya. Jadi kalian akan mengerjakan tadi uraiannya itu kalian semua dituangkan di dalam LKPD. Jadi LKPD akan saya bagikan. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan satu topik permasalahan yang akan diulas. Ini LKPD-nya, silakan dikerjakan berdasarkan LKPD. Oke, konstipasi. Selanjutnya yang satu lagi yang terakhir ya. Oke. Ya, silakan cari jawab pertanyaannya di LKPD dengan rapi dan benar ya jawabannya ya. LKPD-nya ada di belakang. Yang pertama berdasarkan video dan gambar. Silakan, kan ada barcode-nya. Jadi pakai HP barcode tak, silakan dikasih masuk. Pakai foto scan barcode untuk menayangkan videonya. Kemudian ya tentukan rumusan masalahnya. Ada ya, silakan kalian sudah. Ya, ada sih. Ya, itu kan terhubung ya. Jadi buat rumusan masalahnya, buat hipotesisnya, dugaannya.
Bagaimana? Sudah selesai semua? Ya, oke. Kita saatnya presentasi ya. Oke, silahkan ditentukan siapa moderatornya, siapa yang akan membawakan presentasinya. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita mau lihat kelompok siapa yang tampil duluan. Ya, kelompok 3. Mana kelompok 3? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, ini kelompok 3. Jadi ada yang namanya peer assessment ya. Jadi siapa yang akan menilai temannya? Kelompok 3 dinilai oleh kelompok 1. Silahkan dinilai temannya. Oke, lanjut nak. Latar belakang sakit ma atau dispepsia adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung akibat sejumlah kondisi. Kondisi ini bukan suatu penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Meski terbilang mudah untuk disembuhkan, akan tetapi ma juga bisa menjadi parah. Gejala penyakit ma akan dibacakan oleh saya sendiri. Gejalanya yaitu nyeri atau ketidaknyamanan, biasanya terasa di bagian atas perut, kemudian perut kembung dan mual. Gejala lain yang tidak mungkin muncul, mual dan muntah, dan terakhir pembengkakan atau kembung. Sekian. Apakah ada pertanyaan? Ya, oke, dipersilakan hanya 2 pertanyaan satu kelompok ya. Baik, dari kelompok 1 atas nama Anandi Indonesia Kaya kami persilakan dengan hormat. Baik, langsung saja. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa pemicu kadar asam lambung pada penderita sakit ma? Sekian. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Ainunisol Khair, yaitu apa pemicu asam lambung naik. Pemicu asam lambung naik selain faktor stres dan cemas, kebiasaan pola makan juga mempengaruhi terjadinya penyakit asam lambung. Setelah makan terus tidur terlentang justru melemahkan otot esofagus, makan terlalu terburu-buru atau sering mengonsumsi makanan fast food. Sekian, terima kasih. Kita lanjut. Siapa yang kelompok selanjutnya yang akan tampil? Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Adapun materi kami yakni penyakit konstipasi. Adapun organ yang terlibat yakni usus besar. Konstipasi terjadi ketika gerakan usus menjadi lambat, menyebabkan tinja mengeras dan kesulitan untuk buang air besar. Adapun penyebabnya yakni yang akan dibacakan saudari Ana Siti Soleha. Rendah serat, kurangnya serat dalam diet dapat mengakibatkan kurangnya massa tinj, memperlambat pergerakan usus. 2. Kurangnya minum cairan. Dehidrasi atau kurangnya minum cairan dapat membuat tinja kering dan sulit dilewati. 3. Kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik membantu merangsang gerakan usus dan kurangnya aktivitas dapat menyebabkan konstipasi. 4. Perubahan gaya hidup. Perubahan dalam rutinitas harian atau perjalanan yang panjang dapat mempengaruhi kebiasaan buang air besar. 5. Efek samping obat. Beberapa obat seperti obat penghilang rasa sakit, opioid, antidepresan, atau obat penurun tekanan darah dapat menyebabkan konstipasi. Sekian. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, kapan konstipasi perlu diwaspadai? Konstipasi perlu diwaspadai setiap saat karena bisa jadi tidak dapat buang air besar sama sekali atau tidak sampai tuntas. Baik, itulah tadi hasil kerja kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu obesitas. Obesitas melibatkan penimbunan lemak secara berlebihan di seluruh tubuh, tetapi organ terutama yang terpengaruh adalah jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan sendi. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maksud saya, adapun upaya penanganan atau pencegahan, yang pertama pola makan sehat, yakni mengonsumsi makanan seimbang dan dengan porsi yang sesuai. Yang kedua, aktivitas fisik teratur dengan melibatkan diri dalam kegiatan fisik secara rutin untuk membakar kalori. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 4. Mengapa orang yang terlalu banyak mengonsumsi lemak akan mengalami obesitas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa orang yang terlalu banyak mengkonsumsi lemak akan mengalami obesitas? Ya, Karena asupan kalori lebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang dibakar. Sekian. oke. Asupan kalorinya kayak tadi Arya ya, lebih banyak daripada dibakar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi ini? Ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang penyakit diare. Nah, teman-teman sekalian pasti bertanya apa itu diare, organ apa yang terlibat, penyebabnya, gejala, dan cara pencegahannya. Diare adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh terganggunya pencernaan, ditandai dengan buang air besar, encer sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Feses yang keluar bisa berupa lembek dan sangat berair. Jenis gangguan pencernaan salah satu ini merupakan masalah kesehatan yang paling umum terjadi. Itulah presentasi dari kami. Baik, apa ada pertanyaan? Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika seseorang terserang diare dan tidak langsung ditangani? Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fitriadi. Apa yang terjadi jika diare tidak cepat ditangani? Komplikasi utama yang dapat terjadi akibat diare kronis adalah dehidrasi karena tubuh kehilangan banyak cairan. Dehidrasi yang tidak ditangani dengan baik dapat berakibat fatal hingga mengancam nyawa. Ya, oke. Jadi kalau diare, dehidrasi. Oke. Jadi secara tidak langsung penyakit diare dapat mengancam nyawa kita. Ya, bisa menyebabkan kematian. Kematian. Jadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, selesai. Silakan ditutup. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Untuk temannya. Sebelum kita masuk evaluasi dan refleksi, satu kata dulu untuk sistem pencernaan. Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Lambung. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi dan refleksi. Tadi ada yang bertanya, apa pemicunya terasa lambung pada penyakit MAH? Jadi macam-macam pemicunya, bisa dari obat-obatan, satu, bisa karena terlalu banyak makan yang mengandung asam, dua, kemudian apa lagi yang bisa diutarakan, Nak? Yang kelompok tadi?
Pemicunya asam lambung tadi. Ini Bu, terlalu sering makan pedas. Nah, terlalu sering makan pedas akhirnya ya intinya adalah pola makannya harus teratur. Jadi kalau makan misalnya hari ini makan jam 7, besok pagi jangan nanti ketemu makanan jam 10, itu bisa menyebabkan pola makan tidak teratur. Ketika pola makan tidak teratur, maka lambung akan memicu timbulnya gas. Jadi gas itu yang akan menyebabkan kita mual kemudian muntah. Ya, bisa dipaham? Selanjutnya, mengapa ada orang yang diet tadi saya dengar? Karena ada yang mengatakan mau tubuhnya Langsing. ya seperti Bitar, ya ini tidak pede, insecure dengan dirinya. Harus pede, kita harus pede nah apapun kondisinya. Jadi kenapa ada orang yang diet sampai ketat? Ya tergantung, karena ada yang memang mau langsing, ada juga ya ikut-ikutan mode dan lain sebagainya. Tapi dietnya itu kita harus diet yang sehat, karbohidrat, protein dan vitaminnya, lemaknya itu harus seimbang. Tidak boleh diet sembarang. Selanjutnya ada juga tadi konstipasi. Kenapa bisa konstipasi? Karena ada yang mengatakan diet seratnya itu kurang. Jadi seratnya kurang. Jadi serat bisa didapat di mana? Sayuran. Di mana lagi? Buah-buahan. Jadi bukan cuma serat nak. Kalau orang konstipasi kadang juga karena kurang minum air yang banyak, kurang minum air putih yang banyak. Jadi kalau umur bayi itu beda sama kalian ya. Kalau bayi itu dia butuh serat itu sedikit, tapi yang banyak dia butuhkan adalah lemak, bukan karbohidrat. Nah, lemak. Jadi kalau susah bayi berak, kita buah yang mengandung banyak lemak, contohnya kayak alpukat, dikasih makan makanannya kadang dicampur minyak supaya lemaknya banyak. Karena dia itu susah konstipasi kalau lemaknya sedikit, itu kalau bayi. Tapi kalau macam kita, kalau kita itu bukan lagi butuh lemak yang banyak untuk konstipasi, tapi butuh serat yang banyak. Jadi seratnya bisa didapat dari sayuran dan sama buah, kemudian minum air yang banyak, cukup. Selanjutnya ada lagi tadi ciri-ciri obesitas. Jadi ciri-ciri obesitas itu beratnya melebihi batasan normal. Selanjutnya, mengapa orang yang terlalu banyak mengonsumsi lemak sehingga dia bisa menyebabkan obesitas? Cocok tadi jawabannya, asupan kalori lebih banyak daripada yang dibakar. Kita bagaimana pola makan tak ini? Sudah makan nasi, makan lagi apa? Makan lagi mie, habis itu makan ketemu ubi, minum lagi es teh, berarti terjadi penumpukan karbohidrat. Kemudian lemaknya juga banyak bertumpu, sedangkan kita tidak pernah jalan jauh, tidak berolahraga, paling sudah makan langsung tidur. Nah, jadi tidak terbakar, jadi bertumpunya di badan. Ini untuk diri saya juga ya nak ya, bukan kita masih langsing ya Ki. Selanjutnya, Angkat air setiap hari. angkat air setiap hari ya. Oke, ini untuk dia. Diare bisa menyebabkan kematian, sangat bisa. Jadi ini adalah pembunuh nomor beberapa di dunia ini untuk anak-anak. Dia salah satu pembunuh 5 terbesar di dunia ini. Kalau diare, banyak terjadi kematian akibat diare, khususnya pada anak-anak. Karena kekurangan cairan dalam tubuh. Jadi yang keluar itu bukan sekedar air, tapi cairan yang dibutuhkan tubuh juga keluar. Makanya kalau diare kita loyo. Jadi paham Din? Oke? Jadi kalau kita diare harus banyak minum air. Kalau makan itu tidak sedikit. Yang penting kalau bisa turun makanan bagus, tapi lebih banyak harus minum air atau larutan elektrolit untuk mengganti cairan yang keluar. Karena yang keluar itu cairan elektrolit, ya. Ya, makanya diinfus karena supaya terpenuhi kembali kebutuhan cairannya. Jadi kalau orang diare itu dia harus lebih banyak minum air untuk mengganti itu. Kenapa bisa diare? Karena ada bakteri atau virus yang hidup pada usus besarnya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Untuk Dua ingin bertanya, apa perbedaan dari penyakit MA dan tukak lambung? Ya, Sekian. oke. Terima kasih ya. MAH dengan tukak lambung. Kalau MAH itu
tadi itu HCl atau asam lambung banyak di dalam lambung. Itu kalau ma itu peradangan umum, dia radang lambungnya akhirnya mual. Tapi kalau tukak lambung itu luka, jadi lambung sudah luka. Ya berarti mana lebih parah? Ma atau tukak lambung? Ya tukak lambung. Jadi itu yang lebih parah tuh. Jadi kalau tiap hari itu kita terkena penyakit ma, kan menggiring terus itu lambung di dalam, menggiring terus, akhirnya asam lambung. Karena makanan yang turun ke lambung tak itu tidak waktunya itu tidak berpola dengan baik, pola makanannya tidak teratur, akhirnya bisa menyebabkan luka sama lambung. Kesimpulan dari masing-masing kelompok. Jadi solusi yang paling tepat yang kalian bisa utarakan dari setiap penyakit yang kalian telah presentasikan. Oke, siapa duluan? Kami akan menyimpulkan hasil kerja kelompok kami mengenai konstipasi. Menanganinya, mengubah pola makan atau gaya hidup. Beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah memperbanyak konsumsi serat dan buah setiap hari untuk memenuhi kebutuhan serat. Hariannya itu sekitar 25-31 gram untuk dewasa. Kesimpulannya, marilah kita menjaga kebersihan, pola makan, dan segera menanggulangi penyakit diare. Karena itu membuat tubuh kita kehilangan dehidrasi dan mengancam penderitaan sehingga menyebabkan kematian. Dan diare juga merupakan penyakit yang dapat membunuh terbesar kelima bagi anak-anak. Dan diare sangat membutuhkan cairan, terutama memperbanyak minum air. Sekian. Oke, ya perbanyak minum air. Solusi terbaiknya. Solusi dari penyakit ma ialah makan sesuai porsi, mengunyah secara perlahan, hindari makanan pedas atau fast food, konsultasi ke dokter. Jadi kesimpulannya, konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya, membatasi tidur yang berlebihan, meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer, dan games. Ya, ada beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Seperti yang kalian tadi salah satu ambil topiknya diare, sudah bisa dipahami. Kemudian gastritis. Kemudian kalau gastritis itu hampir mirip dengan mah. Kalau mah itu adanya nyeri dirasa pada bagian perut karena HCl, asam lambungnya naik. Kalau gastritis itu dinding lambung mengalami peradangan. Jadi dindingnya sudah mengalami peradangan dan itu dipenuhi juga dengan asam lambung. Kemudian yang bedanya sama tukak lambung, kalau tukak lambung itu sudah luka pada lambungnya. Jadi ini yang paling parah sebenarnya dan sangat sulit obatnya kalau sudah sampai pada tahap tukak lambung. Kemudian sembelit. Tadi apa sembelit? Sembelit sama juga dengan diare. Sembelit sama juga dengan konstipasi. Kalau ini hemoroid, ada yang tahu ya? Kalau hemoroid adalah wasir. Appendix, ada yang tahu appendix tidak? Appendix adalah usus buntu. Cara pencegahannya, yang pertama itu pola makan diatur. Jadi atur pola makannya. Pagi jam berapa kita makan biasa? Ada jam 8, ada jam setengah 7, ada yang ini bagaimana tidak sakit mah. Upayakan itu pagi jam sekian harus makan. Hari ini makan, jangan besok paginya jam 10 lagi baru makan. Tidak makan pagi langsung ketemu makan siang. Jadi harus diatur pola makan tak ini. Jadi ini yang pertama, pola makan diatur. Yang kedua, perhatikan asupan makanannya. Keseimbangannya, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitaminnya harus seimbang. Jadi kalian ini kan masa pertumbuhan, lebih baik banyak makan protein daripada karbohidrat. Lanjut, mengunyah makanan dengan baik. Nah, kalau Nabi berapa kali mengunyah makanan? Diriwayatkan itu 32. Nah, ada meriwayatkan sampai 40 kali Nabi mengunyah makanan. Sedangkan kita mengunyah makanan berapa kali? 10. Baik, kalau sampai 10. Paling kalau lapar 5 kali langsung turun di perut, bagaimana tidak sakit. Jadi bisa sampai 40 kali. Kemudian yang keempat, makanlah secukupnya. Jadi kalau makan secukupnya itu bagaimana diriwayatkan Nabi juga? Hadis ya, iya. Oke, hadis. Ada hadis
sepertiga hadisnya nih ya, sepertiga udara, sepertiga makanan, dan sepertiga minuman. Perbanyak konsumsi makanan tinggi serat. Kalau kita ya, tadi saya sudah jelaskan, kalau kita tinggi serat, kalau bayi harus tinggi lemaknya. Oke. Selanjutnya, jangan pernah makan sambil minum. Selanjutnya, mengonsumsi suplemen prebiotik. Kurangi konsumsi makan yang mengandung gas. Contoh ya, makanan banyak mengandung gas. Yang mana? Potadi. Hah? Apa itu potadi? Itu yang di snack ibu. Hah? Snack itu Kan yang banyak mengandung gas, nak? Oh, Sprite. Ya, satu. Apa lagi? Ubi. Kemudian kol, bawang. Nah, terlalu banyak anunya. Seperti makan ya tahu isi, jadi kurangi ya. Tape juga, ya. Oke, sama. Selanjutnya, hindari bumbu masakan yang terlalu kuat. Contoh terlalu asin, terlalu manis. Jadi dihindari seperti itu. Jadi sudah bisa dipaham? Dari keseluruhan itu satu orang buat kesimpulan secara total. Solusi dari penyakit-penyakit yang diderita oleh gangguan pencernaan ialah adanya makan yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, kemudian menjaga pola makan dan mengunyah atau menelan makanan secara perlahan, hindari makanan pedas, dan konsultasi ke dokter jika terkena penyakit pencernaan. Ya, sekian. Ya. Sudah betul tadi kesimpulannya yang diutarakan dua teman ya. Itu sudah betul. Nah, sekarang intinya adalah kita harus mengonsumsi makanan itu yang halal dan halalan thayyiban. Artinya halal dengan baik. Ya, halal belum tentu baik bagi tubuh. Contoh, adakah yang baik tapi tidak halal? Banyak nih. Misal, ada yang bisa kasih contoh? Baik tapi tidak halal. Ya betul. Jadi kita bisa beli makan ayam, makan nasi, makan ini, tapi bukan hasil dari curian misalnya. Itu makanya harus mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Jadi ada yang akan kalian isi, yaitu lembar penilaian dirinya sendiri, supaya saya tahu kalian mengukur dirinya sendiri seperti apa. Oke. Diisi menurutmu dalam. Jadi kegiatan minggu depan adalah kita mau ya ulangan semester pada hari Rabu. Kalau biologi itu Rabu. Ya, Rabu. Kita belajar mana perasaanmu hari ini? Ada bahagia, sedih. Ada yang masih bingung? Tidak ada. Ada yang bahagia dan senang sekali. Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, saya ingin berpesan seperti yang diutarakan oleh Hasan Al-Basri, tuntutlah ilmu tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu. Jadi kalian harus seperti itu ya, supaya nanti cita-citanya tercapai, kemudian hidup kalian berkah, membahagiakan orang tua. Jadi kita harus tetap belajar. Kalian dititipkan di sini oleh orang tua tak. Jadi mereka menganggap ketika kalian berada di pondok, kalian ilmunya dapat, agamanya dapat, insya Allah berkah dunia akhirat. Ya? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.